ketemu lagi sama gue Isel, anak bangku belakang di Zenius Learning bareng sama Yoel. Halo semuanya. Masih nemenin gue ngobrol hari ini. Kita bakal bahas, kalau kemarin obrolan kita yang terakhir kita bahas tentang HI, sekarang kita akan bahas tentang di sekolah tuh ngapain sih? Waduh. Nah, karena kesannya kayak ini ya, gue ngaku ngapain gitu kan. Oh iya. Aduh, mohon maaf gitu. Kebetulan gue klaim diri gue sebagai anak bangku belakang itu sudah self-explanatory harusnya kalau gue bukan anak yang serius banget zaman di sekolah. Nah tapi gue pengen tahu lo nih, kan lo tutor Zenius. Orang membayangkan kalau guru pasti anak-anak ambi, hobinya adalah duduk di bangku paling depan, belajar, sering angkat tangan nanya sama guru. Gitu kan. Tapi gitu gak sih lo zaman sekolah? Mungkin gue jelasin dulu kali ya backgroundnya. Dulu waktu gue sekolah, gue kelas IPS nih ya. Jadi memang waktu kelas 11-nya gue milih IPS. Jadi waktu gue di IPS, karena dulu kan zaman gue itu sekolahnya memang antah berantah, dalam artian bukan sekolah favorit gitu ya. Ya dimana sebenarnya anak-anak IPS-nya masih dalam tanda kutip stereotipnya adalah anak buangan. Jadi waktu itu gue yang IPS by choice karena gue milih IPS menjadi sangat minoritas di situ. Jadi gue merasa kayak ketika gue mencoba ambis itu akan sangat terlihat gitu. Karena mungkin sisanya semuanya anak bangku belakang. Jadi apa yang gue lakukan ya gue beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Bukan berarti gue tiba-tiba langsung jelek gitu ya, enggak. Cuma gue menjadi anak bangku belakang tapi yang masih bisa ambis pastinya. Dalam artian ketika misalnya gue lagi ada kelas seperti itu ya, mungkin kan gurunya sering ya kayak misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah kalau misalnya anak IPS kemungkinan besar sepi ya, seperti di kuburan gitu kan. Cuma ya gue ngikut juga sampai pada akhirnya mungkin gurunya sudah merasa kayak nih kayaknya nggak ada sama sekali mau jawab, baru gue ngangkat tangan. Jadi kayak kesannya gue mau ngasih kesempatan dulu untuk teman-teman yang lainnya pastinya, karena di situ gue merasa kayak ya pertama gue nggak mau kelihatan banget gitu kan ya, ambisius, karena mungkin ya dalam artian dulu kan kesannya kalau lo jadi ambisius beda sendiri jadi agak susah kali ya nanti lo kehidupan sekolah lo bakal kayak lo anak sosial teman yang nggak punya temen. Begitu kan ironi gitu kan. Mungkin makanya sebenarnya kalau dibilang ya ambisius nggak terlalu, tapi anak bangku belakang banget nggak terlalu juga, jadi mungkin anak bangku tengah kali ya. Anak bangku tengah. Betul. Jadi seperti itu sih paling waktu dulu. Kehidupan sekolah lo kayak apa nih? Yang pasti, emang anak yang pasti datang sekolah tepat waktu, pulang masih ada kegiatan les lagi apa gitu. Sangat jauh dari itu ya. Gue tidak ada les. Jadi lucunya gue tuh nggak pernah les dulu waktu SMA. Oh ya? Yes. Jadi mungkin karena orang tua gue percaya sama gue kali ya. Dalam artian ya lo nggak perlu dilesin deh kayaknya gitu kan. Jadi walaupun sebenarnya deep down gue pengen banget les gitu kan, cuma ya memang waktu itu gue lebih banyak fokusnya sebenarnya selain sekolah, tapi gue juga ikut kompetisi-kompetisi lain. Itu suplemen lo ya jadinya ya? Yes, jadi apa yang gue lakukan sepulang sekolah itu ya sebenarnya ada kegiatan lain gitu yang mana gue tekuni juga waktu itu. Yang mana kalau misalnya gue bisa cerita sedikit, waktu dulu gue sekolah, waktu SMA, gue itu ikut yang namanya Olimpiade. Nah, terus ambis banget dong nih. Itu dia, barusan gue melotot tuh. Iya, langsung gitu kan ya. Nah, sebenarnya gue nggak menganggap Olimpiade ini sebagai suatu ajang ambisiusan, karena sebenarnya gue juga di situ masih mencari-cari apa yang gue suka gitu. Karena let's say kalau misalnya gue ke musik, tapi gue suka dengar musik doang, tapi pegang alat musik apapun, bahkan gue pernah belajar gitar pun nggak bisa gitu kan. Jadi kayak mungkin bukan yang ini. Terus gue coba olahraga, gue dulu sering banget main badminton, main volley. Turns out cuma sebagai kayak kegiatan pertemanan biasa, bukan suatu hal yang gue bisa tekuni terus menerus. Dan akhirnya gue sampai ke ada satu ajang yaitu Olimpiade Science, yang mana gue merasa kayak ini mungkin bisa nih buat ajang unjuk gigi gue, karena kan ya namanya juga anak SMA pengen banget gitu kan ya, kayak craving for attention banget gitu ya, apa yang bisa gue lakukan gitu ya, ambisiusnya mungkin ke arah situ, apa yang bisa gue dapatkan, apa yang gue bisa achieve dan lain-lain. Nah di situ akhirnya gue ikut, dan seperti berbeda dari anak-anak yang lain. Sebenarnya gue udah ikut dari sebelum gue masuk IPS, dari zaman kelas 10. Jadi waktu itu kita masih kurikulumnya kan masih belajar semua waktu itu ya. Jadi gue udah ikut di situ Olimpiade, dan turns out ya gue bisa lanjut terus sampai ke nasional. Bahkan gue
waktu itu seleksi gitu ya untuk persiapan internasional di Rusia waktu itu. Wow. Ya, walaupun nggak lolos juga karena waktu itu pas lagi seleksi udah kelas 12 kan kita udah fokus ya kalau kelas 12 maunya apa pasti kuliah gitu kan. Jadi gue udah mulai agak luntur nih ketekunan gue di Olimpiade waktu itu. Oke, ini Olimpiadenya Olimpiade Science. Yes. Yang dilombain apa? Yang dilombain sebenarnya ada 9 bidang waktu itu. Ya pasti jelas ya bidang MAFIKIBI kita sebutnya, matematika, fisika, kimia, biologi. Tapi di sisi lain ada bidang astronomi. Nah itu waktu itu gue juga sangat-sangat senang tuh, wah ada astronomi yang walaupun turns out adalah fisika juga gitu kan. Ya karena ada astrofisikanya. Terus juga ada bidang kebumian yang mana akhirnya gue pun memilih bidangnya geografi waktu itu karena gue merasa geografi itu berbeda. Dia itu pelajaran IPS, cuma kok banyak IPA-nya. Yes. Okay. Jadi kayak geografi itu menurut gue salah satu subjek yang paling unik, berbeda sendiri kayak gue. Yang mana lo bisa temukan di IPS. Pasti anak-anak IPS yang kalau kalian dengar pasti ngeh ya. Kalau geografi itu agak beda sendiri. Kalau misalnya gue tanya-tanya ke murid-murid gue atau kan anak-anak Zenius juga, kayak geografi itu emang suatu yang sebenarnya nggak harus dikekang di IPS, tapi dia bisa dipindahkan juga ke IPA, bahkan ya ke dimensi atau disiplin lainnya kayak gitu. Oke. Jadi gue sangat-sangat merasa gue menemukan jati diri gue nih pas gue belajar geografi dan akhirnya gue tekunin itu. Nah jadilah kayak semacam kegiatan gue di luar sekolah, walaupun ya berhubungan juga sama pelajaran sih. Oke, jadi waktu Olimpiade itu lo fokus di geografi? Yes. Oke. Jadi sangat-sangat fokus dalam artian gue sampai lupa belajar sekolah gue. Gimana? Nah itu gue mau nanya, berarti kalau tadi lo bilang lupa belajar, lo sibuk di luar sampai lo lupa belajar yang di sekolah? Betul. Sampai ada cerita lucu ketika gue harus dipanggil ke ruang BK. Oke, ini gue. Nah ini gue seneng nih gini nih, ngebongkar tutor masuk ruang BK. Iya oke. Tapi lu sendiri pernah gak sih Sel masuk ruang BK gitu? Sering kalau gue. Oh sering. Tapi dulu jangan dicari sekolah gue di mana ya. Iya. Tolong. Tapi zaman dulu gue tuh dari awal agak manipulatif. Gue deketin guru BK. Emang kebetulan gue deket sama guru BK. Jadi justru guru BK tuh jadi pelindung gue kalau gue mau bolos kelas. Wah, mantap. Bukan ini cocok banget jadi diplomat loh teman-teman. Bukan. Karena negosiasinya udah terjadi sejak SMA. Gue masuk guru BK bukan karena gue dihukum. Justru karena emang gue ngedeketin guru BK. Gitu. Oh jadi ada twistnya di situ. Iya, gue deketin guru BK. Gue main sama guru BK. Jadi gue selalu cerita. Gue jujur kalau capek nih bu, stres nih, apalah gue selalu cerita. Jadi kesannya dia kan jadi memahami kebutuhan gue sebagai seorang siswa ya kan. Sampai suatu saat gue ada satu kelas nih gue nggak suka, itu kelas robotik. Oh. Ya gue bukan nggak suka, kayak apa sih nih 1010 ini gitu kan. Terus mau dua apa istilahnya dulu 2 jam pelajaran gitu. Terus pengen bolos 1 jamnya, jadi masuk di tengah. 45 menit doang dulu kan. Iya, jadi akhirnya cuma pengen 45 menit. Masuklah gue guru BK. Abis itu gue bilang, bu saya stres, saya pusing kepala. Terus boleh nggak bu, nanti setengah jam dari sekarang ibu anterin saya ke kelas. Bilang kalau ibu manggil saya tadi. Waduh. Terus dikasih lagi. Nah, makanya jangan dicari sekolah gue yang mana. Iya, tapi kalau gue ya ini mantap ya, udah negosiasi dari zaman dulu, manipulasi juga. Itu dia. Kayaknya bukan contoh yang bagus deh. Tapi gue lulus robotik itu. Oh iya. Akhirnya gue selalu ngerasa buat gue males itu tuh it's a condition gitu loh. Kayak ya lu perlu cari alasannya kenapa gitu kan. Probably not into your likings, nggak suka atau emang bukan interestnya di sana dan segala macam. Tapi buat gua menyelesaikan sesuatu itu moto hidup. Tanggung jawab itu wajib. Jadi kayak ya oke boleh kesana kesini gitu, tapi yang penting pelajaran tetap harus lulus. Ya sebenarnya. Kalau gitu juga nggak? Cerita gue juga sama. Dalam artian ketika Isel ini kan dia bolosnya robotik ya. Kalau gue ya pelajaran apapun yang di sekolah, gue belajar geografi. Jadi waktu itu. Gimana? Yes. Contohnya gini. Misalnya kan kalau pelajaran bahasa Inggris ya kita buka buku bahasa Inggris. Gue buka buku geografi. Gue belajar geografi di kelas. Jadi sampai gurunya ngeh ke gue, Yoel kamu buka apa? Buku geografi bu. Nah pas gue ngasih tahu gitu, gak lama kemudian besoknya gue dipanggil ke guru BK. Ada guru bahasa Inggrisnya di situ kan.
oke, gue merasa bahasa Inggris udah oke lah, jadi gue nggak perlu belajar bahasa Inggris waktu itu. Nah itu arogansi gue waktu itu. Yang mana sebenarnya ditutupi karena gue cinta banget sama geografi gitu kan. Nah akhirnya sama guru BK, ya gue nggak CS ya sama guru BK-nya, beda sama Isel karena ya gak tau kenapa gue kurang suka dulu ya bergaul sama guru-guru ya, kecuali memang ada kebutuhannya gitu kan. Nah jadinya guru BK-nya bilang, ternyata memang guru bahasa Inggrisnya bilang waktu itu, Yoel kamu ini anak Olimpiade tapi tidak mencerminkan karakteristik anak Olimpiade. Wow. Nah di situ apa tuh karakteristik orang Olimpiade? Ya of course. Tapi di situ gue karena waktu itu sama guru dan lebih tua juga ya, waktu itu gue tidak bisa membantah dan hanya bilang oke, Bu, maaf kalau misalnya saya melakukan hal yang tidak disukai sama ibu waktu itu. Dan pulang gue nangis di jalan. Gue nangis. Karena dimarahin? Iya, karena nggak tahu sih. Kayak gue merasa, kok gue udah melakukan apa buat sekolah ini, tapi kok sekolah ini malah ngasihnya kayak gini. Jadi seakan-akan gue kayak, oke lah, ini suatu hal yang kayak seharusnya emang gue nggak harus tuntut dari sekolah. Tapi at least kayak be considerate gitu loh ke murid-muridnya yang sebenarnya lagi berjuang, mungkin membawa nama sekolahnya. Walaupun let's say ini Olimpiade loh, apalagi kalau misalnya let's say di luar emang ya mata pelajaran. Gue nggak tahu sih perlakuannya akan seperti apa. Yang pasti waktu itu gue cukup terpukul, dan waktu itu emang harus ke nasional juga. Dari sekolah juga nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak kasih persiapan. Gue cuma dikasih oke lah boleh. Akhirnya gue disuruh dispen aja kalau pelajaran dia. Jadi gue nggak ada di pelajarannya, gue di perpus. Nah itu, jadi kayak justru malah dikeluarin dari kelasnya dia? Enggak, gue yang mengeluarkan diri. Oke. Jadi waktu itu gue bilang oke, gue harus set priority, gue mau belajar di sekolah atau gue malah Olimpiade, karena waktu itu yang paling urgent Olimpiade seperti itu. Walaupun ketika Olimpiadenya selesai ya gue balik lagi, dan akhirnya waktu itu ketika udah selesai itu berapa lama ya, kurang lebih persiapannya sekitar 4-5 bulan. Jadi gue banyak bolos tanda kutip di sekolah seperti itu. Bahkan 1 bulan gue pernah gak masuk sekolah karena karantina di luar kan untuk ke internasional. Sampai ya gitu, jadi kayak di sekolah pun sebenarnya nggak banyak berubah karena memang kan apa yang gue lakukan ini di luar sekolah gitu kan. Sekolah sendiri guru-guru malah banyak yang cenderung terbebani karena gue nggak ikut. Kan kalau guru-guru waktu itu sangat-sangat terbebani administrasi ya. Kayaknya nggak terlalu berbeda dari sekarang. Kalau misalnya lo nggak ikut ulangan apa, nilai apa, itu akan membebani gurunya. Jadi maka dari itu sebenarnya ketika gue pulang gue langsung kayak ngobrol sih sama guru-guru masing-masing, termasuk guru bahasa Inggris gue, yang mana akhirnya ya, menemukan titik terang. Akhirnya gue bisa lebih bisa santai gitu untuk di sekolahnya. Jadi nggak ada kayak hal-hal yang tidak terselesaikan lah. Dan sebenarnya Olimpiade itu pun gue dapat medali pertama di sekolah itu, karena sebelumnya di sekolah itu belum pernah dapat medali juga. Wow. Jadi memang ceritanya tuh banyak suka dukanya, tapi pastinya itu ngebentuk banget sih karakter gue sampai sekarang. Dalam artian gue bisa harus tahu apa yang gue mau. Yang gue penasaran tuh guru bahasa Inggrisnya ngomong apa setelah lo ngasih medali ke sekolah? Tidak ada. Tidak ada omongan. Nggak ngomong apa-apa? Nggak ngajak lo ngobrol gitu atau kayak wah keren kamu nak gitu? Tidak. Jadi kayak ya udah, mungkin karena udah tua juga kali ya, Sel. Dalam artian kayak kalau misalnya orang-orang tua kan memang kita harus kasih pengertian lebih juga. Dalam artian apalagi guru ya. Kalau gue sih ngerasa sekarang guru banyak yang seperti itu karena memang kondisi juga yang tidak mengakibatkan mereka seperti itu. Jadi makanya gue pesan mungkin buat teman-teman ya, jangan terlalu melupakan guru kalian. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan di luar, baik yang membawa nama sekolah maupun tidak, itu jangan menganggap guru-guru kalian tuh jadi harus kayak ngikutin apa yang mau kalian. Jadi kalian tuh harus lebih effort, intinya harus lebih effort supaya gimana buat hubungan sama guru-guru kalian tuh baik, tetap baik. Yes. Karena lagi-lagi guru itu nggak cuma ngajar satu murid ya. Ada banyak kelas. Mungkin guru bahasa Inggris tuh sedih aja kali nggak ngelihat lo di kelas ya kan. Mungkin itu kayak, juga. Aduh rindu nih sama Yoel, dia nggak berada di kelas terus tapi bawaannya pengen marah. Ya gue ngerasa agak mungkin sakit hati juga kali ya ketika gue belajar pelajaran lain pada saat itu. Oh benar, ngerasa nggak diperhatiin juga mungkin ya. Oke ya, gue sebenarnya punya similar pengalaman kalau persoalan bikin guru kesel karena nggak berada di kelas. Kebetulan dari kecil gue punya satu moto, dari kecil
nyokap tuh pernah bilang kalau gue tuh boleh nggak nurut orang tua kalau gue punya duit sendiri. Ya udah gue cari duit. Karena gue nggak mau nurut. Gitu prinsip gue. Terus ketawain gue. Terus jadilah gue cari duit dari zaman gue SMP. Oh wow. Terus tuh lanjut sampai SMA. Kebetulan SMA gue udah mulai ngambil gig-gig ngeband. Iya. Dan biasanya nggak tahu kenapa event gue tuh selalu jatuh di hari Kamis. Dari Kamis terus harus standby jam 3, jam 4 sore udah harus standby di venue. Otomatis gue harus skip sekolah tuh setengah hari ya kan, nggak mungkin. Sekolah gue dulu jauh lagi, pokoknya tidak di Jakarta lah gitu. Jadi gue selalu nge-skip pelajaran sosiologi. Selalu. Dan guru sosiologi itu sampai akhir kayak bete sama gue. Kurang lebih sama berarti ya. Iya, makanya gue sama persis. Tapi mungkin kalau lo bawa medali, gue akhirnya juara sekolah. Dan akhirnya ngobrol sama guru. Sekarang baik-baik aja sih. Cuman akhirnya gue ngobrol sama guru itu yang kayak ya mencoba mencari pemahaman yang sama bahwa ya mungkin aku ambi kok Bu gitu, cuman mungkin tempatnya bukan di sosiologi gitu ya. Tapi at the same time minta maaf juga sama gurunya karena mungkin saat itu dirasa disrespectful gitu, atau misal tidak menghargai dia yang seharusnya ikutan kelasnya dia gitu ya. Mungkin gitu. Jadi ya sebenarnya teman-teman lagi-lagi di sini semuanya ada di tangan teman-teman semua sih. Kalau misalnya gue waktu itu karena ya namanya juga anak SMA kali ya, masih ada istilahnya egoismenya ketika ini bukan gue yang salah, kenapa harus gue disalahin. Jadi jatuhnya gue mungkin meminta maaf tapi kurang tulus gitu, dan akhirnya seakan-akan menganggap gurunya udah nggak ada gitu maksudnya. Dalam artian ketika gue ada kelas dia ya udah gue nggak ikut gitu misalnya. Tapi jangan ditiru seperti itu, karena lagi ketika kalian balik ke SMA kalian masing-masing, gurunya pun masih ada di situ. Jadi teman-teman kalau bisa ya make effort lah buat at least make a peace sama gurunya gitu kalau misalnya ada permasalahan kayak gitu. Gue senang banget podcast kali ini ada nasihat-nasihat yang menyentuh hati, menjaga hubungan baik dengan guru-guru yang berjasa. Karena udah banyak banget teman-teman ya pekerjaan guru kalian, jangan jadikan kalian menjadi salah satu pekerjaan guru kalian. Apalagi apakah lo ngomong kayak gini itu juga karena sekarang lo guru? Iya betul. Oh iya betul. Iya kayak kebayang gitu sekarang kalau misalnya ada anak yang nggak merhatiin kalau misalnya gue lagi ngajar gitu kan. Ya tapi kalau gue sekarang paling gue tanya aja emang lagi persiapan buat apa gitu-gitu. Jadi lebih banyak dialog aja sih intinya. Oke. Nah balik lagi sekarang ke juggling between activity selama sekolah gitu ya. Lo gimana sih cara bagi waktunya? Kan lo tetap lulus kan SMA kan? Jelas. Oh ya jelas. Karena makanya dari itu bisa kuliah di HI gitu kan. Oh iya, bener juga. Iya, dan dulu juga sebenarnya ada hal menarik. Gue tuh walaupun ikut olimpiade sekolah, gue tuh juga gamer. Dalam artian gue suka main game. Jadi ya Tuhan, banyak banget kejahatan manusia. Iya, jadi gue suka banget minusnya gue nggak terlalu banyak bersosialisasi dengan teman-teman gue kali ya. Dalam artian gue paling keluarnya seminggu sekali aja gitu kan, nggak sampai berapa kali. Tapi mostly yang pasti gue punya jadwal gue sendiri. Ya sekolah sampai sekitar jam 4 sore, beres. Ya belajar ada dari jam 7 sampai jam 9, sisanya jam 9 sampai 10 atau bahkan sampai pagi. Gue bisa main game kayak gitu. Tapi ya jangan ditiru kalau yang sampai pagi, maksudnya ada waktunya, jadi tetap ada belajar, tetap ada main game. Jadi intinya gue nggak stres banget, karena belajar pun walaupun itu lo suka tetap akan stres. Dalam artian apalagi waktu itu gue ngejar sesuatu kan, jadi kayak overthinking gitu, ini udah cukup belum ya. Tapi gimana caranya? Gue zaman sekolah aja nih gue ngerasa gue harus belajar pelajaran sekolah aja udah makan waktu gue banyak banget gitu. Kok bisa lo masih main juga gitu? Kalau pelajaran sekolah itu thanks to teman-teman gue yang di sana. Jadi gue banyak banget dibantu juga, dalam artian ketika ada materi yang ketinggalan. Kebetulan gue ada geng sendiri yang mana jadi support group gue. Karena paling penting ini geng nih. Karena kalau misalnya lo ketinggalan, apalagi yang gue suka bolos, dalam artian karena gue olimpiade, itu mereka yang keep update ke gua, ada ini, terus lo harus ngerjain PR ini. Nah bahkan PR-nya pun ya kadang dibantu mereka juga. Kayak gitu. Jadi kayak ya intinya sebenarnya semuanya juga pasti ada bantuan orang lain juga. Nggak gue sendiri. Karena kalau lo sendiri ya waktu lu cuma 24 jam sehari. Nah itu tips belajarnya gimana? Kok bisa masih main gitu habis itu? Kalau gue sih sebenarnya yang pasti, kalau gue tips belajar gue, kalau gue sih dari semua pelajaran gue pasti akan
mencatat ya, karena gue belajar itu dengan cara mencatat. Gue merangkum, gue ada satu binder full untuk geografi, satu binder ekonomi, satu binder lagi, dan seterusnya. Dan yang pasti gue belajar yang penting-penting doang. Dalam artian ketika gue belajar misalnya sosiologi, ya gue pasti akan ambil yang kayak misalnya gurunya ngasih kisi-kisi, ya gue akan seputar itu aja. Karena gue nggak, ya kalau belajar sekarang semuanya gitu, lo nggak akan masuk nggak sih? Jadi lo pasti gue perlu yang penting-penting doang gue belajar dari note itu, dari semuanya, dari rangkumannya kayak gitu. Jadi punya belajar yang penting-penting aja supaya masih punya waktu buat main. Yes, exactly. Karena ya Allah, kalau misalnya lo belajar doang di sekolah, apalagi di SMA gitu, lo nggak discover apa-apa, lo kuliah tuh jadi cupu banget. Pas kuliah lo belajar lagi doang. Oke, sekarang lo masih bisa main di saat pelajaran tuh juga udah banyak banget. Tadi lo bilang katanya dibantuin sama teman-teman lo juga, dibantuin catch up karena kan tadi lo banyak bolos. Nah tapi segitu pun masih bisa main. Maksudnya kalau gue nih lagi mau belajar ulangan, setelah belajarnya udah capek, gue boro-boro kepikiran mau main. Tips belajarnya gimana? Gitu. Kalau gue sih yang pasti, kalau gue belajar dengan cara gue merangkum, teman-teman. Dalam artian ketika gue melihat ada materi apa, ya gue rangkum. Nah, ketika dari rangkuman itu ya gue ambil yang penting-penting aja. Karena kalau misalnya gue belajar semuanya, ya nggak akan keburu, nggak bisa main, nggak bisa. Ini main doang ya, main game, belum main sama temen, beda lagi. Beda gitu. lagi. Iya, pasti gue nggak akan ke catch up semuanya kayak gitu. Makanya di situ gue ngerangkum, di situ juga ada bantuan teman. Berarti kan teman nge-highlight ya yang mana aja guru yang kasih gitu kan ya. Dari situ gue ambil yang penting-pentingnya. Ya udah, nanti dari situ baru karena sosial lebih banyak kita ini kan ya memahami tanda kutip, menghafal kayak gitu. Jadi gue akan seputar itu aja kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita belajar doang nih di sekolah nih, pas masuk kuliah belajar lagi doang juga. Makanya harus ada something on the side. Iya. Kalau menurut lo gimana? Ya penting, karena apalagi kuliah ya. Kuliah itu lu belajarnya mungkin berapa persen sih? Karena kan lu belajar adalah dengan cara mengerjakan tugas gitu. Kalau gue ya di HI itu gue belajar dengan cara mengerjakan tugas. Jarang tuh gue kayak baca gitu. Dikasih reading material sebelum hari kampusnya, gue jarang banget baca. Gue baru belajar tuh pas lagi ngerjain tugas. Sisanya ya gue discover myself, dalam artian gue ikut organisasi, gue ikut MUN dan lain-lain. Makanya ketika SMA pun ya lo kan ada eskul ya, apalagi eskul itu merupakan menurut gue yang paling basic yang lo bisa manfaatkan. Nah selain itu juga dari eskul lo bisa ikut kegiatan-kegiatan lain. Kalau misalnya dulu kan banyak ya di luar kampus juga seperti itu. Kalau gue ya contohnya ikut olimpiade. Ya dari situ gimana cara belajar sekolahnya? Ya gue dengan cara tadi yang penting-penting aja ketika gue nyari materi itu nggak semuanya. Berarti kan gue nggak baca buku paket ya kak, semuanya enggak. Dan berarti gue dengan cara ya meng-highlight, dengan cara merangkum, dan juga pastinya mengatur waktu. Tetap ya mengatur waktu dalam artian lo harus ada jeda waktu dalam 1 minggu berapa jam gitu ya untuk belajar sekolah. Terus kalau PR gimana kak? Nah kalau misalnya lo nggak punya banget waktu untuk buat belajar, sedangkan mengerjakan PR lo penting, ya udah belajarnya dari ngerjain PR-nya aja, karena kan yang penting-penting aja gitu. Oh, karena sebenarnya PR tuh juga udah belajar ya? Harusnya tuh belajar di rumah itu dengan cara menggunakan PR kayak gitu. Bener juga, pengulangan. PR itu kan sebenarnya kayak mengulang pelajaran yang udah di sekolah tadi kan ya? Iya. Bener. Kayak gitu. Ya PPA supaya masih tetap bisa happy, bisa tetap asik. Betul. Yang penting asik-asik aja. Gue tiba-tiba ngasih baru. Yang penting aja supaya bisa betul. asik. Oke, apa sih yang sebenarnya lo kejar dengan semua segudang aktivitas itu? Kayak kenapa lo ngambil segitu banyak? Kenapa seambi itu? Intinya kalau buat gue ya karakter development. Berarti gue mengembangkan karakter gue, bukan karir ya. Karena karir kan ya eventually nanti kita akan dapat. Tapi karakter ya, dalam artian gue tuh mau ke arah mana sih, gue mau ngebentuk diri gue kayak gimana. Apa kalau misalnya di SMA mungkin gue udah ada tujuan, oke, gue mau jadi diplomat nih, misalnya gue mau jadi anak HI, oke, gue ikut eskul debate club waktu itu, gue ikut eskul bahasa Inggris, terus gue ikut olimpiade itu untuk sebenarnya melatih ambisius juga, karena gue tuh kadang suka second guessing sebenarnya diri gue kayak emang lo bisa kayak gitu. Nah itu bisa dipupuk banget rasa kepercayaan diri lo. Kemudian rasa ambisius lo di kompetisi-kompetisi gitu. Jadi intinya jangan belajar doang gitu ya, discover more about yourself. Kalau lo apalagi mungkin aja kan ketika lo nggak belajar doang, akhirnya lo menemukan gue bisa acting ya. Iya kan? Itu bisa jadi karir juga. Iya.
kok gue nyoba-nyoba fotografi gue bagus ya, kayak gitu kan, who knows. Gitu. Bener. Justru sekolah itu bagus. Yes. Harus dilakukan. Iya, karena itu tanggung jawab ke orang tua juga pastinya gitu kan. Benar. Tapi discovering yourself itu juga penting. Ya, penting. Ini berlaku juga untuk segala kesenian berarti kan ya? Yes, bukan, apapun sebenarnya. Nggak harus olimpiade kan? Bahkan juga olahraga ketika lo mau jadi atlet gitu kan. Who knows? Bener. Kalau ada nggak rumusnya dari lo berapa persen gitu? Atau sebenarnya buat orang beda-beda? Sebenarnya yang pasti tergantung berapa hal yang mau lo tekuni ya. Tapi kalau gue sih waktu itu cuma mampu 1 di luar, karena turns out di situ aja gue udah memberikan let's say 60% lebih. Nah dan let's say abis itu sisanya adalah sekolah dan main. Jadi yang 50-50-nya. Dalam artian 60 berarti sisanya 20-20. Aduh, 60%. Sekolahnya dikasih 20%. Ya 30% lah. Sisanya 20% yang main. Gitu. Gak apa-apa, kan setiap orang punya perhitungannya masing-masing ya. Yes. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Oke, karena lagi-lagi kalau gue waktu itu ya lo dengar cerita gue sendiri kan seberapa tekun gue di Olimpiade. Jadi tapi again, lo harus tetap responsible sama sekolah lo, karena sekolah lo sendiri adalah tanggung jawab lo ke orang tua lo juga. Itu yang paling gue inget sampai sekarang juga. Gitu. Oke. So, kita udah ngomongin YPPA. Yang penting-penting aja supaya kita masih bisa ngerjain banyak hal. Betul. Nggak hanya belajar aja, tapi hobi juga bisa tetap jalan. Ambisi-ambisi lain juga bisa tetap jalan. Mau olimpiade boleh, mau ngeband boleh, mau acting boleh, terserah apapun. Yang penting selama kita belajar yang penting-penting aja, akhirnya jadi banyak hal bisa ke discover. Kalau tadi kata kuncinya adalah discovering yourself, menemukan diri lo di luar dari pelajaran sekolah aja. Oke, thank you banget Joel udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Wajib. Sampai kita ketemu di Zenius Learning berikutnya. Bye bye teman-teman.